Bukan cuma satu, pemain diaspora timnas Indonesia kini nganggur, tidak memiliki klub. Kemanakah mereka akan berlabuh? Banyak rumor akan bermain di Liga 1 Indonesia. Apakah benar akan mencoba peruntungan di Liga 1 Indonesia atau kembali ke kompetisi luar negeri? Yuk simak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. But we believe! But we believe! Di berbagai belahan dunia, musim kompetisi sepak bola 2024-2025 telah resmi berakhir. Masa transisi menuju musim baru biasanya menjadi momen sibuk bagi klub-klub dalam melakukan perombakan skuad. Aktivitas keluar dan masuk pemain tak terelakkan, termasuk dalam bursa transfer kali ini. Di tengah geliatnya transfer tersebut, sejumlah pemain mengalami ketidakpastian terkait masa depannya. Tidak semua pemain hengkang karena mendapatkan tawaran baru, namun sebagian justru berpisah karena kontrak habis. Situasi macam ini tengah dialami oleh pemain diaspora timnas Indonesia. Ada 5 pemain diaspora yang tidak memiliki klub baru. Mereka kini bebas transfer. Ke klub manakah mereka akan berlabuh? Apakah mencoba peruntungan di Liga 1 Indonesia atau kembali ke kompetisi luar negeri? Setelah Almere City degradasi dari era divisi ke kasta kedua Liga Belanda, Tom Haaien resmi dilepas oleh Almere City dengan kontrak yang tidak diperpanjang usai habis pada 30 Juni 2025. Alhasil, Tom Haaien berstatus bebas transfer. Namanya santer dikaitkan dengan raksasa Liga 1 Indonesia Persija Jakarta. Namun belum ada kejelasan hingga saat ini dari kedua belah pihak. Itu hanya sebatas rumor. Dengan usia 30 tahun, Tom Haaien dianggap masih produktif. Pengalamannya berpentas di Liga Italia dan di berbagai klub Belanda jadi nilai lebih pemain yang dijuluki El Profesor itu. Bek timnas Indonesia yang pernah berpentas di Liga Jepang tidak menerima perpanjangan kontrak dari klub yang meminjamkannya, yaitu Wolves. Dengan usia 21 tahun, tentu Hobner punya masa depan panjang, yang kini tengah dirumorkan dengan klub asal Inggris, Queen Park Rangers, yang saat ini bermain di divisi Championship. Namun, klub Liga 1 Indonesia juga disebut-sebut siap meminang bek berpostur 187 cm itu. Namun, tim-tim Eropa diperkirakan masih cocok untuk mengembangkan karirnya, mematangkan mental dan skill dibandingkan Liga 1 Indonesia. Rafael Struijk akan pergi dari Brisbane Roar. Usai kontraknya tidak diperpanjang, rumor tentang striker 22 tahun itu terus menguat. Bali United digadang-gadang siap memboyong Rafael Struijk. Bukan hanya Bali United, tim juara back-to-back Liga Indonesia ikut terbawa rumor Rafael Struijk karena sudah beredar foto Rafael Struijk sedang memakai jaket Persib Bandung bersama Adam Alis. Usia yang masih muda memungkinkan ex-penggawa Ado Den Haag itu berkarir di luar negeri. Bisa main di berbagai posisi dan pergerakannya tanpa bola jadi kekuatan utama Rafael Struijk. Kalau yang punya kecenderungan menyerang dari samping diperkirakan bakal cocok dengan Rafael Struijk. Pemain yang posisi aslinya bek kiri, Saiful Tinama, berstatus tanpa klub. Usai kontraknya diputus oleh klub Belgia. Saat ini pemain 26 tahun itu belum bergabung dengan klub apapun. Klub Thailand, Buriram United disebut-sebut berminat setelah sang pemain sempat mengunjungi kota itu beberapa waktu lalu. Bayangkara FC yang baru kembali promosi ke Liga 1 juga dikabarkan tertarik. Namun Saiful Tinama menegaskan belum menekan kontrak apapun, waktu yang akan menjawab. Bek veteran timnas Indonesia Jordi Amat berstatus tanpa klub. Usai kontraknya habis bersama klub Malaysia Johor Darul Takzim. Liga 1 Indonesia ditenggarai jadi petualangan baru bek 33 tahun itu. Dua klub besar Persija Jakarta dan Persib Bandung masuk ke dalam pusaran rumor Jordi Amat. Pemain Swansea City itu juga digosipkan kembali berkarir di Spanyol. Namun hingga kini belum ada kepastian klub Jordi Amat selanjutnya. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia.
Indonesia akan bersaing dengan Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Juara grup akan mengamankan 2 tempat tersisa, yang sedangkan runner-up akan menjalani laga playoff. Namun di tengah persiapan tersebut, timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Denny Lanzat, asisten pelatih dan tangan kanan Patrick Kluivert, dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Media Jerman Transfermarkt menyebut Denny Lanzat mendapatkan tawaran untuk menjadi asisten pelatih di bawah Johnny Hayes III di Ajax. Denny dikenal sebagai sosok penting di balik keberhasilan timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Ia memiliki pengalaman melatih di berbagai klub Eropa dan Asia. Pelatih berdarah Maluku ini direkrut PSSI pada awal 2025 dan kini dikabarkan akan meninggalkan jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Namun Denny Lanzat dengan tegas menolak pinangan dari klub raksasa era divisi Belanda Ajax Amsterdam. Pendekatan serius yang dilakukan Ajax tak menggoyahkan komitmen Denny terhadap Garuda. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya. Saya merasa berada di tempat yang tepat, baik secara profesional maupun pribadi, ujar Denny Lanzat. Bagi Denny Lanzat, bekerja di bawah pelatih kepala Patrick Kluivert bukan sekedar pekerjaan, melainkan bagian dari mimpi besar membawa Indonesia ke pantas Piala Dunia. Bekerja bersama dengan Patrick Kluivert dan menjadi bagian untuk mewujudkan mimpi Indonesia mencapai Piala Dunia adalah suatu yang sangat menginspirasi saya. Saya percaya akan proses ini. Saya percaya akan proyek ini. Saya percaya kepada para pemain dan saya ingin membuat sejarah bersama Indonesia. Denny Lanzat, Ajax, dan Indonesia mempunyai ikatan emosional yang kuat. Lanzat sendiri merupakan pemain jebolan akademi terkenal milik Ajax. Ia dipromosikan ke tim utama pada musim 1995-1996, meski hanya sempat bermain 2 kali di laga resmi. Meski tak menampik ikatan emosional dengan Ajax, Lanzat menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membangun warisan bersama timnas Indonesia. Ajax akan selalu punya tempat di hati saya. Tapi komitmen saya sekarang adalah untuk timnas, untuk perjalanan yang telah kami mulai, dan untuk masa depan sepak bola Indonesia, tegasnya. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia berpeluang menambah 10 pemain naturalisasi baru. Salah satu nama yang mencuat adalah Jensen Seal, bek tangguh berdarah Ambon yang kini memperkuat Sunderland di Inggris. Selain Seal, ada 9 pemain keturunan lainnya yang bisa memperkuat berbagai sektor, yaitu Pascal Struijk, Jadon, Tristan Guizer, Laurien Ulrich, Emiliano Jonathan, Dean, Mauro Zylstra, Andrian Wibowo, Milion Manhoef. Dengan 10 nama itu, PSSI akan segera menyusun strategi naturalisasi yang tepat. Prosesnya tak hanya soal teknis, administrasi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi FIFA, seperti yang menimpa Marten Paes sebelumnya. Dengan persaingan ketat di ronde keempat, Indonesia butuh skuad yang matang, kompetitif di semua lini. Namun masuknya mereka ke timnas masih menunggu keputusan Patrick Kluivert. Dia tentunya akan menyeleksi pemain sesuai dengan kebutuhan membangun tim yang solid. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.